Kita menjelang Kongres H-1 melawan China dan tanggal 10 juga itu nanti melawan Jepang, ya kita coba efisien. Ya, kembali program itu mesti efektif dan efisien. Ketika kita ingin mengundang seluruh stakeholder yang ada di sepak bola bisa nonton sepak bola pertandingan kualifikasinya, hal yang positif. Ya sekalian kita kongres juga gitu, karena biar efisien, harga tiketnya nggak bolak-balik, sewa hotelnya nggak bolak-balik, jadi ini lebih kepada efisiensi. Dan tetapi juga ya ini bagian bagaimana kita membangun mindset hati yang sama yang tadi saya sampaikan, membangun tim nasional kita bisa menjadi sebuah tonggak sebagai alat pemersatu. Jadi itu, dan saya rasa banyak sekali pemain-pemain yang sekarang dari U17 lalu juga U20 juga banyak dari daerah-daerah awal. Nah, jadi ini yang kita coba dorong. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi ya di zaman sebelum-sebelumnya juga ada yang kita tidak lanjutkan prosesnya. Ya karena tadi tidak lain ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan, tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan targetnya. Jadi kita tanpa ada hidden agenda apapun gitu. Pak Erik, kemarin Pak Sekjen sempat menyinggung di Kongres akan membahas statuta periode masa jabatan Ketua Umum. Apakah betul, Pak Erik? Periode jabatan Ketua Umum kira-kira apa periodenya? Jadi sekitar 3 periode katanya. Iya. Peraturan daripada FIFA itu menyatakan bahwa pengangkatan daripada kepengurusan itu maksimal 3 kali. Sudah ada. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Ya. Banyak statuta di negara lain yang berbeda. Contoh kemarin di Korea, saya juga kembali tidak bicara benar dan salah. Ya, Korea itu kemarin pemilihannya dipilih ketua pilih exco. Nah, itu nggak salah. Di negara lain ya ada yang tanpa batasan. Nah, kalau saya di alam demokrasi ini saya percaya ya harus ada pembatasan. Ya, jangan sampai PSSI ini ketua umumnya itu saja. Harus ada batasan, tidak ada ya sebuah organisasi yang baik itu ya ketua umumnya seumur hidup. Ya, tidak ada. Saya percaya era demokrasi selalu ada tugas dan kewajiban dan eranya semua ada gitu. Jadi itu. AFC tidak melarang pembatasan, tapi kami di PSSI dan saya secara pribadi saya percaya demokrasi ini harus terus dijaga. Pak Erik, Liga udah meluncurkan aplikasi Masyarakat Liga, Pak. Liga udah meluncurkan aplikasi Masyarakat Liga. Nah, untuk musim depan, apakah ada rencana sponsor away buat datangan ke Liga 1? Karena kan FIFA cuma 2 tahun kan. FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Ya. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Hah? Kok PSSI semua? Ya, jadi ya liga diberikan wewenang oleh PSSI untuk mengelola liga. Dan kepemilikan liga itu 99% ada dimiliki klub-klub. PSSI hanya 1%. PSSI berkewajiban menjaga liga tidak ada match fixing. Kalau ada kita tangkap, ya apalagi kita sudah punya satgas bersama kepolisian dan kejaksaan. Tugas PSSI lain memastikan juga jadwal liga ya bersinkronisasi dengan jadwal tim nasional. Yang dulunya FIFA Matchday nggak pernah berhenti, sekarang berhenti. Ya nggak mungkin. Ya udah aturan di dunia ada, cuman kita sendiri yang nggak mau berhenti. Lalu kita memastikan ada perbaikan kualitas wasit.
kita memastikan memaksa liga adanya klub licensing. Artinya apa? Liga punya independensi yang luar biasa. Artinya apa? Penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya, gitu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya. Artinya kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan ya, korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, artinya apa? Kami sebagai PSSI dan FIFA menjaga dan menilai bahwa konteks home and away supporter ini masih rawan. Ya, tetapi kalau liga dan klub ingin melakukan, silakan ya bertanggung jawab. Kalau nanti ada peristiwa seperti Kanjuruhan lagi, ya jangan sampai nanti bolanya dilempar sana sini tidak punya rasa tanggung jawab. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.